Assalamualaikum sedulur semua. Pripun kabare? Semoga panjenengan selalu dalam lindungan Gusti Allah dan senantiasa diberikan ketenangan batin. Kali ini saya ingin kita merenung sejenak. Siapakah sosok kanca atau sahabat yang paling setia dalam hidup kita? Saat dunia terasa asing, saat tidak ada siapapun yang merangkul kita dengan hangat, ternyata ada satu teman terdekat yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun hingga akhir hayat nanti. Teman itu adalah napas kita sendiri. Seringkali kita ini lali atau kurang bersyukur karena napas diberikan secara cuma-cuma alias gratis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam sehari semalam kita menghirup dan mengembuskan napas sebanyak 20.000 hingga 25.000 kali. Bayangkan jika satu tarikan napas saja kita harus membayar 5 perak, tentu kita tidak akan sanggup melunasinya, kan? Secara ilmiah, napas jauh lebih krusial dibandingkan makan atau minum. Manusia mungkin bisa bertahan tanpa makan selama 7 hari atau tanpa minum selama 4 hari, namun tanpa oksigen, dalam waktu 5 menit saja, jaringan otak kita bisa mengalami kerusakan permanen hingga berujung pada kematian. Dalam dunia pengembangan diri modern, ada sebuah ungkapan yang sangat mendalam. Jika napasmu benar, maka hidupmu benar. Namun jika napasmu salah, maka hidupmu pun bisa salah. Banyak dari kita tanpa sadar melakukan dysfunctional breathing atau pola napas yang salah. Contohnya adalah kebiasaan bernapas melalui mulut. Secara medis, bernapas lewat mulut itu sangat tidak sehat. Ibarat kita mencoba makan atau minum, tetapi lewat hidung. Hidung kita diciptakan lengkap dengan filter alami untuk menyaring polusi dan virus, sekaligus menjadi mekanisme pertahanan diri yang luar biasa. Pola napas yang salah, seperti mengorok saat tidur, seringkali menjadi penyebab rendahnya kualitas tidur, rasa lelah saat bangun, hingga frekuensi buang air kecil yang berlebihan di malam hari. Sedulur, kunci untuk mendapatkan kesehatan lahir dan batin ternyata sangat sederhana secara saintifik, yaitu dengan mengaktifkan saraf parasimpatis. Caranya adalah dengan bernapas melalui hidung secara lambat, dalam, dan menggunakan pernapasan diafragma. Ketika respon parasimpatis ini aktif, detak jantung kita akan melambat dan tubuh masuk ke dalam zona relaksasi. Disinilah keajaiban terjadi. Tubuh kita memulai proses penyembuhan, recovery, dan perbaikan pencernaan secara alami. Sebaliknya, jika kita terus-menerus bernapas pendek dan cepat, saraf simpatis yang akan dominan membuat kita mudah merasa tegang, cemas, dan stres. Oleh karena itu, mari kita mulai ngaji napas atau belajar menyadari setiap embusan napas kita sebagai bentuk eleng dan syukur kepada Sang Pencipta. Mari kita perbaiki kualitas hidup dengan memperbaiki cara kita bernapas. Sebab, napas bukan sekadar pertukaran udara, melainkan jembatan menuju ketenangan jiwa dan kesehatan raga yang paripurna. Matur nuwun, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti dukung ilmiah berdasarkan sumber. Aktivasi saraf parasimpatis. Pernapasan hidung yang lambat dan dalam menggunakan diafragma secara teoritis mengaktifkan cabang Autonomic Nervous System, ANS, yaitu saraf parasimpatis yang bertanggung jawab atas respon relaksasi, penyembuhan, dan penurunan denyut jantung. Disfungsi pernapasan. Kebiasaan bernapas melalui mulut, mouth breathing, dikategorikan sebagai dysfunctional breathing, yang dapat menurunkan kualitas tidur dan mengganggu fungsi fisiologis tubuh. Fungsi filtrasi, hidung. Hidung memiliki mekanisme pertahanan diri berupa filter saringan terhadap polutan dan virus yang masuk ke saluran pernapasan.